Salam demokrasi, jumpa lagi di video Election House. Kali ini dengan judul Anomali Pemilu Serentak Filipina. Pada 2022, Filipina menyelenggarakan pemilu serentak untuk kedua kalinya. Sebelumnya, pemilu Filipina 2016 jadi pemilu serentak nasional pertama di negara-negara Asia Tenggara. Dari keserentakan pemilu Filipina, ternyata ada beberapa permasalahan sistemik maupun teknik yang menggambarkan anomali. Pada hari H pemungutan suara, warga berhak pilih di Filipina yang ke TPS diberikan selembar surat suara yang dua permukaannya digunakan untuk memilih. Permukaan pertama berisi pilihan ragam calon personal. Permukaan kedua berisi banyak pilihan partai politik. Ragam pilihan calon personal pada surat suara pertama adalah 1. Calon presiden, 2. Calon wakil presiden, 3. Calon senator, 4. Calon anggota perwakilan atau DPR jalur perseorangan, 5. Calon gubernur, 6. Calon wakil gubernur, 7. Anggota Dewan Provinsi, 8. Calon wakil wali kota, 9. Calon wakil wali kota, 10. Calon konselor. Permukaan kedua merupakan pemilu memilih lembaga perwakilan unsur partai politik atau House of Representative. Hanya ada nomor urut dan nama partai di surat suara ini. Tidak ada lambang partai politik. Merujuk banyak studi sistem kepemiluan, pemilu serentak bertujuan menciptakan pemerintahan presidensial yang kongruen. Kebutuhan tujuan ini ada di negara presidensial multipartai ekstrim. Terlalu banyaknya partai dengan perolehan kursi yang relatif setara cenderung menghasilkan dilema jalannya pemerintahan presidensial. Dilema pemerintahan itu karena visi, misi, dan program pembangunan presiden terpilih yang tersandera oleh kewenangan legislasi di DPR. Pilihannya ada dua. Pertama, visi, misi, dan program presiden akan lancar menyertakan kolusi koruptif bersama DPR menyertakan pembagian jatah proyek pembangunan. Kedua, presiden melawan kewenangan legislasi DPR yang berdampak pada tersendatnya realisasi visi, misi, dan program pembangunan presiden. Dilema pemerintahan presidensial tersebut jadi sebab sistemik tidak ada negara presidensial multipartai ekstrim yang punya nilai baik di banyak indeks kualitas negara. Negara presidensial multipartai ekstrim mengalami masalah laten korupsi atau gagalnya pembangunan. Pemilu serentak jadi salah satu solusi menghindari dilema itu. Rekayasa sistem kepemiluan ini mengarahkan perilaku pemilih. Tujuannya agar elektabilitas presiden terpilih lebih mengoptimalkan elektabilitas partai pengusungnya. Jika surat suara pemilu presiden digabungkan dengan surat suara pemilu DPR, maka semakin banyak pemilih yang memilih partai pengusung presiden yang dipilihnya. Dari konsep pemilu serentak tersebut, kita akan menemukan anomali penerapan pilihan sistem politik di Filipina. Pertama, Filipina tidak punya masalah multipartai ekstrim. Kedua, pemilu Filipina menyatukan pemilu presiden dengan pemilu lokal. Kita bahas anomali pertama. Filipina pada dasarnya tidak punya masalah multipartai ekstrim. Sebelum pemilu legislatif diserentakkan dengan pemilu presiden, DPR Filipina sudah mempunyai sistem kepartaian multipartai moderat. Parlemen Filipina hanya ada 3-5 partai kuat. Di luar partai kuat ini, hanya ada beberapa partai yang punya kursi amat sedikit sehingga tidak relevan mempengaruhi proses dan pengesahan undang-undang atau kebijakan. Filipina terhindar dari multipartai ekstrim karena secara umum, pemilu DPR-nya menerapkan sistem pemilu pluralitas. Artinya, di tiap daerah pemilihan hanya ada satu alokasi kursi anggota parlemen. Dari total jumlah kursi DPR Filipina, ada 80% yang menggunakan sistem pemilu pluralitas di tiap distriknya. Secara sistemik, sistem pluralitas pemilu DPR Filipina sudah mengurangi fragmentasi partai di parlemen. Jika terus dilakukan di banyak pemilu berikutnya, sistem pemilu pluralitas akan membentuk sistem kepartaian parlemen dwi-partai. Ini yang terjadi di pemilu dan parlemen Amerika Serikat. Sekarang kita bahas anomali kedua pemilu serentak Filipina, yaitu menyatukan pemilu presiden dengan pemilu lokal. Dalam pemilu serentak Filipina 2022, semua jabatan kepala daerah dan seluruh tingkatannya dipilih bersama presiden.
Lalu, semua parlemen daerah dan seluruh tingkatannya pun dipilih bersama pemilu presiden dan DPR. Seharusnya, jika pemilu serentak berkonsep menyatukan pemilu eksekutif dan legislatif, pemilu presiden hanya diserentakkan dengan lembaga legislatif nasional. Pemilu serentak Filipina menjadi anomali karena menyatukan pemilu eksekutif nasional dengan pemilu legislatif lokal dan eksekutif lokalnya sekaligus. Dampaknya, pemilu serentak Filipina menjadi amat kompleks. Pemilih bukan hanya mempertimbangkan pilihan presiden dan anggota parlemen di tingkat nasional, tapi juga pilihan kepala daerah semua tingkat lengkap dengan anggota parlemen lokalnya. Bisa dibayangkan dalam beberapa menit, setiap pemilih harus memilih satu pilihan untuk banyak jabatan politik. Kerumitan ini bersamaan dengan tata cara memilih di lembar surat suara yang amat sulit. Setiap pilihan harus diisi dengan mengisi bulatan pada sistem penghitungan elektronik yang banyak mengalami kerusakan mesin. Semua hal tersebut membuat proses pemungutan suara berjalan lambat serta melelahkan bagi petugas dan pemilih. Anomali pemilu serentak tidak banyak memberikan perbaikan pemilu Filipina. Pada dasarnya, pemilu serentak bertujuan untuk memperbaiki sistem dan teknik dalam wujud penyederhanaan sistem kepartaian dan tata cara pemilihannya. Pemilu serentak Filipina tidak relevan dengan tujuan ini. Malah pada saat yang sama, di dalam kebingungan sistemik ini, politik dinasti dan uang terus menjadi logika kekuasaan bekerja. Sekian video Election House kali ini. Saya Usef Hasan Sadikin, undur diri. Like video ini jika kalian suka, tulis komen jika ada pertanyaan atau opini, dan share video kami. Sampai jumpa di video Election House berikutnya.